Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Kali ini kita masuk ke atap pelana ya, atap pelana tunggal yaitu pada potongan B ya. Potongan B atap pelana tunggal yaitu kita masuk ke pembuatan atapnya ya. Nah, atap pelana tunggal ya, yaitu potongan B atap pelana tunggal. Kita masuk ke wilayah atap yang ini ya. Kita masuk ke gambar atap seperti ini ya. Kita masuk ke gambar atap seperti ini teman-teman ya. Jadi perhatikan teman-teman, di atas itu ada garis nok ya. Nah, ini adalah garis nok atau garis puncak daripada atap pelana tunggal ya. Yang garis biru di atas itu ada berapa garis ya? Ada 3. 1, 2, 3 ya. Itu adalah puncak daripada atap pelana tunggal. Kemudian ada batas kanan dan batas kiri ya. Batas kanan dan batas kiri daripada atap ini sendiri ya. Mana batas kanan dan batas kiri itu ada 2 garis ya. Seperti itu dengan jarak yang sangat kecil teman-teman ya. Jaraknya sekitar 3 cm ya. Antara 2 garis ini jaraknya 3 cm. Batas ini sebenarnya adalah lisplang ya teman-teman ya. Batas ini adalah papan lisplang ya, yang nanti akan saya jelaskan. Ya, ini juga papan lisplang ya, dengan 2 garis, yaitu jarak antar 2 garis ini adalah 3 cm ya. 3 cm itu adalah gambaran daripada tebal papan ya. Papan lisplangnya menggunakan menggunakan kayu papan dengan ketebalan 3 cm. Terus apa yang di bawah ini teman-teman? Yang di bawah ini adalah papan lisplang ya, posisi berdiri. Ya, batas bawah adalah papan lisplang posisi berdiri ya. Dia dari sini ke batas tembok ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Ini adalah papan lisplang posisi berdiri ya, dengan jarak dari sini ke sini kurang lebih sekitar 30 cm ya. Yaitu 30 cm adalah ukuran daripada papan lisplang itu sendiri ya, lebarnya. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan, di tengah-tengah ini adalah kuda-kuda yang warna merah ini adalah kuda-kuda tampak samping ya. Kuda-kuda tampak samping, yang mana jarak antar kuda-kuda ada 2 ya. Ini kuda-kuda dan ini juga kuda-kuda ya. Yang mana jarak antar kedua kuda-kuda ini ya, yang garis merah ini adalah kuda-kuda ya. Jarak antar 2 kuda-kuda ini ya maksimal 3 meter ya, maksimal 3 meter ya, seperti itu. Dan kemudian di sini ada yang warna hijau. Warna hijau itu disebut balok angin ya teman-teman ya. Apa itu balok angin? Balok angin adalah kayu balok ya, yang dipaku silang ya. Ada yang di depan dan ada yang di belakang ya. Mereka dipaku silang antar kedua kuda-kuda ini ya, sebagai pengikat kedua kuda-kuda tersebut. Nah, jadi teman-teman perhatikan, ini kuda-kuda ini tampak dari samping ya. Kalau tampak dari depan tentunya teman-teman sudah tahu kan. Ini dia tampak dari depan daripada kuda-kuda ya. Jadi kuda-kuda itu tampak dari depan seperti ini teman-teman ya, seperti pada potongan A. Jadi tampak depan daripada kuda-kuda itu terlihat pada potongan A. Ya. Yaitu potongan melebar ya, seperti yang kita jelaskan, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sedangkan tampak dari samping seperti pada potongan B ini. Ya, dia hanya berbentuk seperti ini. Itu tampak dari sampingnya, dia hanya memanjang seperti ini saja. Ya. Dan ada kayu-kayu penyokong dari samping seperti ini. Ya. Mungkin supaya lebih jelas teman-teman, ini ada gambar 3 dimensi ya, untuk atap pelana tunggal. Jadi ini dia atap pelana tunggal ya teman-teman ya. Nah, ini dia mau bentuk atapnya daripada atap pelana tunggal ya. Nah, ini dia bentuk daripada rumah dengan atap pelana tunggal. Dan terasnya menggunakan teras plat beton ya. Seperti itu.
Jika saya putar ke atas seperti ini ya teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman bisa melihat, ini adalah tampak dari atas ya. Nah itu dia. Nah ini ada garis potongan warna merah ini ya, adalah garis potongan daripada rumah ini ya, yaitu dia terpotong. Ya, dia terpotong pada posisi garis potongan itu dan pandangannya mengarah ke sini. Pandangannya mengarah ke arah sini ya, yaitu terlihat dari anak panah ini yang menunjuk ya, anak panah pada ujung-ujung garis potongan ini menunjuk ke arah sebelah kanan seperti itu. Ya, sehingga semua yang ada di depan garis potongan itu otomatis terlihat teman-teman ya. Ini adalah garis potongan. Ya, semua terlihat. Ini ada teras di depan garis ya. Teras ini posisinya di depan garis potongan. Dia pasti terlihat seperti yang sudah kita pelajari. Dan di sini ada banyak sekali wilayah-wilayah terpotong ya, seperti dinding ini terpotong ya oleh garis potongan ya, dan ada dinding lagi yang terpotong di sini, ada dinding juga yang terpotong ya, dan ini terpotong seperti itu. Nah tentunya yang di belakang garis ini nggak kelihatan ya, karena dia melihat ke arah kanan, jadi yang sebelah kiri itu tidak mungkin kelihatan ya, jadi yang sebelah kiri mungkin kita hapus seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya potongannya ya, jika sudah terpotong. Nah itu dia hasilnya ya. Nah seperti ini. Jadi kuda-kudanya juga ikut terpotong ya. Awalnya kuda-kuda dari depan ya, dia utuh, kemudian dari samping dia terpotong, maka dari samping dia terlihat seperti ini. Ya, seperti yang gambar dua dimensi tadi ya, hanya satu garis ke atas, lalu ada garis balok-balok penyokong ini dia terlihat dari samping seperti itu ya. Seperti ini akhirnya bentuknya. Dan jarak antar kedua kuda-kuda ini adalah 3 meter maksimal ya. Ini dia. Ya, kita sekarang akan menggambar atap pada potongan B, atap pelana tunggal. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya, pada bagian depan dan pada bagian belakang daripada bangunan atap pelana ini, Anda bisa melihat di situ dindingnya itu dia sampai ke atas ya. Dinding yang bagian depan dan pada bagian belakang itu sampai ke atas dindingnya ya, sampai ke nok ya, seperti itu. Dan ada ring balok lagi di sini teman-teman ya, ada ring balok lagi di sini. Jadi ini adalah dinding segitiga ya teman-teman ya. Jadi dinding segitiga ini dia terpotong sampai ke atas ya. Nah, itu teman-teman. Oke teman-teman perhatikan ya. Nah jadi yang ini adalah disebut gunungan ya, atau dinding gunungan ya. Jadi atap pelana itu pasti ada dinding gunungan seperti ini ya. Seperti yang saya jelaskan berkali-kali bahwa rumah dengan atap pelana itu pasti akan ada gunungannya atau dinding ya, paling samping ya. Dinding sampingnya itu akan berbentuk segitiga seperti itu, depan dan belakang ya. Di belakang, di depan sama, dan di tengah-tengah ada kuda-kuda kayu seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa melihat ini apa, kok ada ring balok di sini, di puncak sekali itu kok ada ring balok lagi ya. Ya memang ada ring balok. Ya, ring balok yang miring ini, ya dia terpotong di tengah ya, otomatis ring baloknya terlihat seperti itu ya. Dia terlihat penampangnya seperti itu. Karena memang ada ring balok miring. Mungkin teman-teman akan bertanya, loh, kenapa kok kenapa kok dipotong di tengah tapi kok tiangnya ini kan ada tiang nih kan, di tengah-tengah gunungan ini atau gewel ini ada tiang ya, kenapa tiangnya tidak kelihatan gitu ya. Nah, kenapa tiangnya tidak terlihat? Mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa kok tiangnya tidak terlihat ya, tidak terlihat mana ya. Ini maksudnya di sini kenapa pakai arsiran bata, kenapa tidak pakai arsiran daripada beton contohnya. Kan bukankah tiang itu dari beton yang tengah-tengah ini? Kenapa kok pakai arsiran bata di sini? Iya teman-teman, karena kalau kita pakai arsiran beton nanti tukangnya salah paham.
Nanti dikirain ini pakai beton semua, apa segitiganya. Paham maksud saya? Karena memang wilayah terluas daripada segitiga ini yang abu-abu kanan dan kiri ini kan dari pasangan bata, sama seperti di dinding di bawah. Betonnya hanya tiang di tengah dan penutup di atas ini yang miring-miring ini kanan kiri ya. Itu ring balok beton dan tiang beton untuk gunungan ini. Sehingga tetap di sini menggunakan arsiran bata. Meskipun nanti di pelaksanaannya ada tiang di tengah-tengah. Ya, supaya tukangnya tidak salah paham. Jadi menunjukkan bahwa arsiran bata adalah yang paling dominan pada pasangan bata adalah yang paling dominan pada gunungan ini atau gewel ini ya. Jadi gunung-gunung pasangan bata ya, gunung-gunung dari pasangan bata seperti itu. Nah, ini dia ya teman-teman ya, berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri atau sebelah depan dan sebelah belakang dalam kasus ini ya. Ya, ini dia teman-teman ya. Nah, ini adalah gunungan ya atau gewel di depan dan di belakang ya. Kemudian dia terpotong sampai ke atas, ini dia terpotong ya, ini gunungan dan di belakang ini gunungan ya, atau dinding yang berbentuk segitiga tapi dia terpotong ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman paham ya. Nah, ini jika kita lihat dari tampak samping, mungkin teman-teman bisa melihat ya bahwa di sebelah kanan itu ada di sebelah kanan ya, ini ada batas lisplang ya. Nah, ini dia lisplangnya ya, yaitu batas lisplang. Ya, yang ini ya batas lisplang ya, batas lisplang kanan dan kiri, dan ini adalah puncak nok ya, seperti itu. Ya, ini dia batas lisplangnya ya. Nah, batas lisplangnya seperti itu. Ya, kalau dia terlihat dari samping dia hanya terlihat rata ya teman-teman ya, ini seperti ini ya. Dia terlihat rata turun ke bawah gitu aja kalau dari samping ya. Karena kemudian di sini ada garis lagi kan ya, garis ya itu garis ini adalah milik lisplang yang bagian belakang ini teman-teman ya. Lisplang bagian samping sebelah sini ini. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Jadi milik lisplang yang sebelah sini teman-teman ya. Nah, cuman dia sebagian tertutup oleh bangunan ya. Seperti ini. Nah, dia tertutup oleh bangunan ya sebagian. Jadi dia tertutup oleh bangunan kan, seperti itu. Jadi ada dua garis yang melebar dari lebar sekali ya dari bawah ke atas. Yaitu sama seperti ini teman-teman ya, bisa difahami ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman sudah paham ini adalah batas lisplang ya. Ini adalah batas lisplang, ini juga lisplang bagian belakang ya yang tertutup oleh dinding ya. Nah, dan ini adalah puncak nok ya daripada rumah potongan B atap pelana tunggal. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat di sini ini adalah pembuatan atap pelana tunggal ya yang belum selesai. Teman-teman bisa mempelajari. Oke teman-teman perhatikan ya. Seperti kita ketahui ini adalah potongan B ya, potongan B atap pelana tunggal. Seperti yang kita lihat di gambar sini, atap pelana tunggal itu wajib ya teman-teman ya. Potongan B ini ya, potongan ini wajib, potongan ini potongan B ya, wajib di sampingnya ada potongan A. Ya, wajib ada potongan A. Kenapa? Karena potongan A adalah sebagai acuan utama daripada potongan B ini. Ya, jadi di sampingnya harus ada potongan A seperti itu. Nah, kenapa teman-teman ya? Teman-teman bisa melihat di sini ya. Ini sejajar ini teman-teman ya. Potongan B ini dengan potongan A ini sejajar.
pondasinya sejajar ya. Nah, kemudian apa namanya, slope-nya juga sejajar. Perhatikan slope nih ya, pada potongan B dan pada potongan A slope-nya sejajar ya. Ini garis bantunya sebagai penunjuk bahwa memang mereka sejajar ya. Nah, begitu juga dengan ring balok. Ini ring balok beton ya, puncaknya ini. Nah, ini dia. Dia sejajar, potongan B dengan potongan A ini sejajar ring baloknya ya. Sebagai contoh, ini kotak merah pada potongan A, kotak merah ring balok ya. Dan ini adalah kotak merah pada ring balok potongan B. Sejajar ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi harus ada potongan A di samping potongan B ya, yang sejajar seperti ini. Ya. Kemudian di bawah selain fungsinya banyak sekali teman-teman ya, karena memang ini acuan utama ya, potongan A ini acuan utama untuk segala macam hal pada potongan B. Mulai dari pembuatan potongan B, mulai dari nol, itu potongan A-nya sudah ada sebagaimana telah kita pelajari. Bahwa dalam pembuatan potongan B wajib ada potongan A yang sejajar ya. Yang mana nanti juga ketinggian daripada nok ini ya, puncak nok daripada potongan B ini nanti diambil dari ketinggian pada potongan A. Jadi ketinggian pada potongan B ini acuannya dari potongan A, dari puncak atapnya ini. Begitupun dengan lisplang, ini lisplang ya. Lisplang cuma belum selesai ya, belum terpotong. Itu diambil juga dari potongan A acuannya. Pada lisplang potongan A ini diambil garis lurusnya. Puncaknya juga garis lurus dari potongan A, dari puncak potongan A, seperti itu ya. Puncak pada potongan B ini. Lisplang yang di bawah, yang dua garis ini ya, diambil garis lurus dari lisplang pada potongan A. Yang ini papan lisplang pada potongan A. Kotak itu ya. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Harus diingat ya bahwa puncak nok atau puncak atap daripada potongan B ini itu acuannya diambil dari puncak nok pada potongan A. Ya, puncak noknya diambil dari puncak nok pada potongan A ya, garis lurus. Garis lurus dari potongan A yang biru ini. Ada 3 garis teman-teman ya. 1, 2, 3. Kok ada 3 garis? Diambil dari mana saja? Nah, ini jawabannya ya. Saya jelaskan dulu ya. Ini adalah nok. Ini adalah balok nok ya. Ini adalah balok nok pada potongan A. Balok nok ini sebenarnya panjang ya. Cuman karena dilihat dari depan jadi kayak kotak seperti itu aja. Karena menggunakan kayu ukuran dari atas ke bawah ini 10 cm, lebarnya dari sini ke sini 5 cm. Lalu kalau ke belakang mah panjang banget, panjang sekali ya. Ini dia baloknya kalau dilihat dari samping. Balok noknya panjang ya kan, disambung-sambung kayunya sampai jadi panjang seperti ini. Nah, tapi kalau dari depan kelihatan kotak kecil gini aja. Paham ya? Jadi balok nok itu apa namanya? Balok nok ya. Balok nok pada potongan B ya, yang ini puncak nok ya, itu diambil dari balok nok pelurusan ya, atau garis lurus daripada balok nok pada potongan A. Ya, ini dia garis lurus. Ya, yang satunya ini ada dia paling atas itu dari genteng nok ya, namanya genteng nok yang warna kuning ini genteng nok. Ya, jadi satu garis dari genteng nok ya, kemudian satu garis lagi yang ini di atasnya balok nok dan satu garis lagi di bawah balok nok. Jadi totalnya semua 3 garis. Dari genteng nok, dari atas balok nok dan dari bawah balok nok. Kemudian diluruskan ke arah sini ya, sehingga dia menjadi puncak atap daripada potongan B. Nah, sedangkan yang lisplang ini ya, seperti yang saya jelaskan, dia diambil daripada garis lurus lisplang. Ini lisplang pada potongan A. Jadi potongan A ini lisplangnya kelihatan kecil ya, cuman kotak kecil seperti ini. Tapi dia sebenarnya kalau dari samping panjang sekali ya, sesuai dengan panjang rumah, panjang atap. Seperti itu ya.
Nah, jadi ini dia ya teman-teman ya. Jadi diambil dari pelurusan daripada ujung-ujung garis daripada lisplang ya pada potongan A. Yang kemudian diluruskan garis panjang 2 ini ya. Panjang 2 ini diluruskan sampai ke potongan B seperti ini. Nah, sedangkan yang garis ini dan ini ya, yang saya telah jelaskan pada 3D tadi adalah tampak samping daripada apa namanya lisplang yang berdiri ya pada gambar 3D tadi yang saya jelaskan. Itu didapat dari mana? Didapat dari bawah. Jadi di bawah daripada potongan B ini ada denah. Dan denah ini sejajar dengan potongan B. Ya, di atasnya. Searah, segaris ya teman-teman ya, segaris. Jadi dinding-dindingnya ini rata semua ya, seperti itu. Di bawah denah ini ada arsiran atap plus denah ya. Yang mana arsiran atap plus denah ini sejajar dengan denah di atasnya, itu artinya sejajar dengan potongan B di atasnya lagi. Dan di bawah arsiran atap plus denah ini ada arsiran atap saja seperti ini. Yang mana arsiran atap saja ini dia sejajar dengan arsiran atap plus denah, itu artinya sejajar juga dengan denah di atasnya, itu artinya sejajar juga dengan potongan B di atasnya lagi. Ini teman-teman bisa paham ya. Nah, jadi arsiran dua garis ini ya, dua garis kanan dan kiri ini itu diambil dari batas garis ya daripada arsiran atap di bawahnya. Ini adalah kotak arsiran atap ya. Jadi dia diambil dari batas garis ini teman-teman ya. Ini batas garis daripada arsiran atap ya. Dibuat garis memanjang terus ke atas lurus ke atas sampai akhirnya di sini. Sampai sini dia di stop ya. Nah, dia jadi batas daripada atap ini pada potongan B ini seperti itu ya. Ya itu dia tadi ya seperti yang saya jelaskan. Jadi ini dia ya. Perhatikan, nah ini dia. Jadi dia menjadi batas ini dan batas ini. Ya, dia terlihat lurus seperti itu teman-teman. Paham ya? Oke. Nah, kemudian di sini teman-teman perhatikan ada apa namanya? Ada apa dinding yang di atas ini ya, yang di bagian depan garis dindingnya saya panjangkan sampai ke nok ya. Dan begitu pula di belakang garis dindingnya dipanjangkan sampai ke nok ya. Sebagaimana yang saya telah jelaskan bahwa ini adalah gunung-gunung dinding depan dan belakang atau dinding segitiga yang dia memang sampai ke nok ya. Oke teman-teman, langsung saja kita kerja ya cara membuat potongan B pada atap pelana tunggal ya, yaitu atapnya. Potongan atap pada atap pelana tunggal. Oke, seperti yang saya jelaskan bahwa tadi puncak atap ini didapat dari perataan pada nok pada potongan A ya, yaitu perataan genteng dan perataan balok nok ya, ada 3 garis ya, yang kemudian bisa dilanjutkan ke potongan B di sebelahnya, dijadikan puncak atap. Nah, buat potongan B sebelahnya, nah ini adalah proyek kita yang belum kita kerjakan ya. Kita akan mulai mengerjakannya sekarang ya. Oke teman-teman, perhatikan langkah pertama untuk membuat garis lurus seperti tadi ya, membuat garis-garis lurus seperti ini ya, seperti garis biru ini saya menggunakan construction line pada tab draw ya. Saya menggunakan construction line pada tab draw. Itu garis panjang banget ya, tanpa batas. Dan saya nyalakan ortho ya teman-teman ya. Saya hidupkan ortho dulu. Tujuannya agar garisnya tegak lurus ya. Agar garisnya tegak lurus, saya hidupkan dulu ortonya. Setelah orto hidup pada tab draw, saya klik construction line.
Setelah orto hidup, pada tab draw saya klik construction line. Yang ini ya. Construction line saya klik. Jadi pada tab draw saya klik construction line seperti itu. Kemudian ini adalah potongan B yang akan saya buat atapnya ya. Yang ini adalah potongan B yang akan saya buat atapnya. Dan di sebelahnya ada potongan A yang sudah rata. Dan di bawah potongan B ini ada denah ya. Dan ada skema-skema atap dan seterusnya yang sudah rata ya. Seperti itu yang sudah kita buat pada video-video sebelumnya ya. Oke, saya klik ingat ortonya sudah menyala dan saya klik construction line pada tab draw. Kemudian saya lari ke potongan A di sebelahnya. Saya besarkan puncaknya seperti ini ya. Nah, ini ada puncak knock, puncak genteng knock ya. Saya klik di garis daripada puncak genteng knock yang warna kuning itu, saya klik. Saya tarik ke sini ya. Saya klik di tempat kosong ini. Kemudian enter satu kali untuk mengakhiri construction line. Otomatis dia memanjang sampai ke sini ya teman-teman ya. Dia otomatis akan memanjang sampai ke atas daripada potongan B ini. Lanjut. Pada tab draw saya klik construction line ya. Pada tab draw saya klik construction line. Lalu ini adalah kotak balok knock ya. Di kotak balok knock itu di sini saya klik. Kemudian saya tarik ke tempat kosong di sini ya. Tidak ada apa-apa ya. Dan saya klik di situ lalu enter satu kali. Jadi garisnya untuk mengakhiri construction line enter satu kali atau escape ya. Saya pada tab draw saya klik lagi construction line seperti ini. Pada tab draw saya klik lagi construction line dan pada bawah daripada knock ini saya klik ya. Nah, di bawah knock itu saya klik di situ pas di garisnya ya. Kemudian saya geser ke arah kanan di ruang kosong saya klik di situ lagi. Enter satu kali untuk mengakhiri construction line. Jadi ada 3 garis yang sudah terbentuk ya. Oke teman-teman perhatikan ya. Nah jadi ini adalah puncak knock daripada potongan A ya, dan ada garis yang sudah berada di potongan B seperti ini ya. Ini dia. Jadi nanti garis ini yang ada di atas potongan B ini akan menjadi puncak knock untuk potongan B ini. Nah, kemudian kita akan membuat lagi garis dari lisplang pada potongan A ini ya. Seperti pada gambar contoh ini. Ya, ada garis lisplang seperti itu ya. Nah, yang mana diambil dari perataan pada garis lisplang di potongan A di sebelah daripada potongan B ini ya. Kita akan melakukan hal yang sama. Yaitu kita orto tetap hidup ya. Orto tetap hidup. Kita akan melakukan hal yang sama ya. Pada tab draw kita klik construction line. Pada tab draw klik construction line seperti itu ya. Lalu kita perhatikan pada ini adalah potongan B yang akan kita buat ya. Dan ini adalah potongan A-nya. Ya, pada potongan A di sebelahnya ini saya besarkan pada bagian lisplang ya. Lisplang di samping ini ya. Nah, itu dia. Saya klik di pojok ujung lisplang. Ya, saya tarik ke tempat kosong sebelah kanan seperti ini dan saya klik di situ lalu enter satu kali untuk mengakhiri construction line. Pada tab draw saya klik construction line seperti itu. Kemudian pada ujung lisplang bagian bawah saya klik pojokannya ya. Kemudian saya tarik ke tempat kosong sebelah kanan dan saya klik di situ lalu enter satu kali. Nah, ini dia ya. Dia telah menjadi memanjang sampai ke potongan B ya, seperti itu. Nah, kemudian perhatikan teman-teman untuk apa namanya. Nah, ini dia ya. Ini adalah garis dari bawah ya. Garis dari bawah, garis lisplang dari bawah ya, yang diambil dari batas garis atap yang ada di bawahnya ya, di bawah daripada potongan B ini. Ya, pada potongan B ini. Jadi kita akan membuat garis batas ini ya. Akan membuat garis batas ini pada pekerjaan kita. Ya. Jadi kita pergi ke, perhatikan ini adalah potongan B kita
Ini adalah potongan B pekerjaan kita. Dan kita turun ke bawahnya ya, ke bawahnya ya. Nah, di sini tepatnya yaitu di skema atap yang ada di bawah potongan B itu. Ya, kita akan membuat garis lurus dari batas garis atap ini ya. Dari garis depan dan garis belakang ini. Garis merah itu ya, teman-teman ya. Dan ingat teman-teman, orto saya masih tetap hidup ya. Orto masih tetap hidup. Lalu pada tab draw saya klik construction line. Pada tab draw saya klik construction line seperti itu. Kemudian saya arahkan mouse saya pas ke garis merah ini ya, batas daripada genteng ini saya klik di situ pas di garisnya ya. Kemudian saya tarik ke bawah atau boleh ke atas ya, asal ke tempat kosong seperti ini ya. Ke bawah lebih besar tempat kosongnya, jadi saya klik ke bawah aja seperti ini. Lalu saya enter satu kali. Jadi pada tab draw saya klik construction line, pada tab draw saya klik construction line, saya arahkan ke bagian garis bagian belakang ya, batas atap bagian belakang. Saya klik pas di garis merah itu, saya geser ke bawah ya, ada tempat kosong di bawah, atau boleh ke atas ya, di sini ada tempat kosong juga ya, asal klik di tempat kosongnya nggak apa-apa. Ya, jadi klik di tempat kosong seperti itu, lalu enter satu kali untuk mengakhiri construction line. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pemotongan ya, pemotongan garis-garis yang tidak perlu. Jadi nanti garis-garis yang tidak perlu itu akan kita potong ya. Perhatikan pada gambar contoh ini ya. Nah, dia akan membentuk garis seperti ini ya. Jadi untuk garis yang memanjang di sebelah kiri ini akan saya potong, dan yang garis berlebihan sebelah kanan ini akan saya potong, dan batasannya adalah kedua garis ini ya, kedua garis vertikal ini. Kedua garis vertikal ini adalah acuan pemotongan untuk garis ini dan garis ini. Ya, kita potong menggunakan trim ya teman-teman ya. Pada tab modify kita potong menggunakan trim. Nah, ini dia teman-teman ya. Trim menggunakan garis acuan ya. Blok dulu objek acuannya ya. Objek acuannya yang mana? Objek acuannya adalah kedua garis vertikal ini. Kenapa kok ini jadi acuan? Karena yang mau dipotong adalah garis ini dan garis ini. Sehingga dia garis ini cukup sebatas garis ini aja. Kedua garis vertikal ini menjadi acuan potongan. Untuk memotong garis ini dan garis ini yang berlebihan itu. Perhatikan, klik atau blok objek acuan, yaitu garis kedua garis vertikal tadi. Kemudian klik icon trim pada tab modify atau TR enter ya pada keyboard. Kemudian klik objek yang akan ditrim atau garis yang berlebihan sebelah kanan dan kiri tadi. Jika selesai, enter atau skip satu kali pada keyboard. Ini perhatikan teman-teman, saya blok dulu objeknya ya, objek acuannya ini dia, saya blok kanan dan kiri. Atau saya klik seperti ini aja boleh ya. Kemudian pada tab modify saya klik icon trim ya. Pada tab modify saya klik icon trim. Setelah saya blok kedua objek vertikal ini, kedua garis vertikal ini sebagai acuan, pada tab modify saya klik icon trim ya. Setelah saya klik icon trim, saya klik garis-garis yang memanjang ini. Beberapa garis semuanya ya. Atau bisa aja diblok sekaligus seperti ini, blok hijau ya, sekaligus seperti ini. Kemudian enter satu kali untuk mengakhiri trim. Jadi garis kanan dan garis kiri telah hilang ya. Dan untuk memotong garis yang memanjang di atas dan di bawah ini, ya kita menggunakan garis-garis yang ini ya sebagai acuan potong. Jadi untuk yang di atas ini, garis yang di atas, acuan pemotongannya adalah dari ketiga garis puncak ini adalah ini yang paling tinggi acuannya. Untuk melakukan trim ya pada tab modify, yang mana yang akan kita potong kedua garis vertikal ini. Acuannya adalah garis tertinggi dari knob ini ya. Ada 3 garis, yaitu garis tertinggi yang kita jadikan acuan potongan. Ini sama ya, klik icon trim, klik atau blok objek acuannya dulu, yaitu puncak tertinggi daripada ketiga garis knob tadi ya.
kemudian klik icon trim pada tab modify atau TR enter pada keyboard, kemudian klik objek yang akan di trim, akhiri dengan enter atau skip 1 kali pada keyboard. Jadi kalau untuk memotong garis di atas ini, pada kita blok dulu atau kita klik dulu garis paling tinggi itu daripada knob ya, sampai dia terblok seperti itu dengan bentuk garis putus-putus. Kemudian pada tab modify kita klik icon trim. Setelah Anda klik icon trim, Anda klik garis ini, atau bisa juga diblok seperti ini. Jadi kedua-dua ya, atau bisa dua sekaligus seperti itu, tidak apa-apa. Kemudian enter 1 kali untuk mengakhiri trim. Dan untuk garis di bawah ini akan kita potong juga ya, yang berlebihan ini. Ini ada garis-garis berlebihan ini akan kita potong juga ya pada bagian bawah. Ya, dan batasannya adalah garis lisplang ini ya, garis lisplang bagian bawah. Jadi garis lisplang itu ada dua ya teman-teman ya, atas dan bawah. Yang jadi acuan pemotongan adalah garis lisplang bagian bawah untuk memotong garis ini dan garis ini. Ya, jadi saya blok dulu garis acuan yang bagian bawah ya daripada lisplang ini. Setelah saya blok acuannya, pada tab modify saya klik icon trim. Objek acuan sudah saya blok, kemudian pada tab modify saya klik icon trim. Ya, setelah klik icon trim, saya klik garis yang berlebihan ini ya, garis putih ini. Atau bisa juga di bawah sini saya klik, boleh di atas ini boleh ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga saya klik ya, yang ada di bawah garis acuan ini yang saya klik seperti ini. Kemudian akhiri dengan enter atau skip 1 kali pada keyboard. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman bisa melihat di sini ya pada gambar contoh ini garis lisplang itu ada dua ya, seperti yang saya jelaskan. Dia menjelaskan tentang ketebalan daripada lisplang, papan lisplang yaitu 3 cm. Jadi ada dua garis di sini ya. Maka kita akan mengoffset ya. Nah, kita akan mengoffset garis ini. Milik kita masih satu ya. Nah, satu ini akan kita offset ke dalam 3 cm ya. Ini juga offset ke dalam 3 cm. Menggunakan icon offset pada tab modify. Ini dia ya, icon offset pada tab modify. Nah, ini dia teman-teman, klik icon offset pada tab modify atau O enter pada keyboard ya. Masukkan nilai offsetnya 3, hanya 3. Kemudian enter 1 kali, kemudian klik objek garis yaitu tepi daripada lisplang kanan kiri tadi. Klik ke arah tujuan offset yaitu ke dalam atau ke arah rumah ya. Jika selesai enter atau skip 1 kali pada keyboard. Oke, jadi langkah pertama pada tab modify klik offset dulu ya. Setelah Anda klik offset, masukkan nilainya 3. Ini 3 ya. Enter 1 kali. Setelah itu Anda perhatikan garis sebelah kanan ini Anda klik. Lalu Anda klik ke dalam rumah seperti ini. Dan garis sebelah kiri juga Anda klik. Dan klik lagi ke dalam rumah seperti ini. Menghasilkan 2 garis sekarang ya, kanan kiri. Lalu enter atau skip 1 kali pada keyboard untuk mengakhiri offset. Nah, oke, perhatikan teman-teman, di sini ada garis-garis yang berlebihan ya. Nah, garis-garis yang berlebihan ini akan kita potong ya menggunakan trim. Apa sih garis-garis yang berlebihan itu? Nah, ini perhatikan pada gambar contoh. Ya, jadi tidak ada garis ya teman-teman ya. Garis ini dia garis yang ini yang di atas ini awalnya kan dia sampai ke sini. Ya, sekarang terpotong ya, nggak ada. Kalau yang di bawah tetap ya, yang di bawah sekali tetap dia sampai sini, sampai garis kedua ya. Karena dia menutupi. Tapi yang di tengah-tengah ini hilang ya, seperti itu. Begitu juga di atasnya, yang di tengah-tengah hilang, tapi yang di atas sekali ada tetap ya, tidak dipotong ya, seperti itu. Jadi kita akan memotong garis-garis yang berlebihan ini aja ya. Menggunakan trim pada tab modify.
Ini dia teman-teman. Kita sekarang trim dengan cara 3 ya, tidak menggunakan acuan. Jadi cara cepat ya, cara cepat tidak menggunakan acuan, yaitu klik icon trim pada tab modify lalu enter 1 kali ya. Lalu klik objek yang akan ditrim, yaitu garis-garis yang tidak diperlukan yang ada dalam 2 garis lislang tadi, dan akhiri dengan enter. Atau teman-teman bisa ketik TR ya pada keyboard. Teman-teman bisa ketik TR pada keyboard lalu enter 1 kali, kemudian enter lagi. Jadi TR pada keyboard, enter 1 kali, enter lagi. Kalau klik icon trim lalu enter 1 kali gitu ya. Kalau TR enter 2 kali, kalau klik icon trim enternya 1 kali. Kemudian klik objek yang akan ditrim dan akhiri dengan enter. Ya, jadi tanpa acuan. Oke teman-teman, perhatikan saya klik icon trim pada tab modify lalu enter 1 kali. Jadi klik icon trim pada tab modify lalu enter 1 kali, begitu ya. Nah, perhatikan garis di bawah ini ya. Yang di bawah tidak saya potong, yang saya potong yang di atas. Yang di bawah jangan. Sedangkan bagian atas, yang di atas sekali tidak saya potong, tapi yang saya potong yang di bawah-bawahnya. Ya. Begitu pula dengan yang di sini, di bagian bawah tidak saya potong ya, yang saya potong yang di atas saja. Sedang pada bagian di atas, yang saya potong adalah di bawahnya. Sedangkan di atas tidak ya, seperti itu. Nah, selesai ya. Akhiri trim dengan enter atau skip 1 kali pada keyboard. Nah, kita sampai sini dulu ya teman-teman, silahkan buat dulu. Ya, klik save di atas untuk menyimpan project, jangan lupa ya, atau Ctrl S pada keyboard sampai muncul tulisan key save ya pada command line. Demikian teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera.